Teman-teman, pernah nggak sih lihat roda dan trigonometri collab? Apa jadinya? Ya, Ropintri, roda pintar trigonometri. Ropintri atau roda pintar trigonometri adalah sebuah alat peraga matematika yang digunakan para siswa untuk mempermudah persoalan trigonometri. Nah, roda pintar ini digunakan untuk mencari nilai sinus, kosinus, tangen pada sudut istimewa trigonometri dari 0 derajat sampai 360 derajat serta untuk mencari turunan trigonometri. Nah, oke teman-teman, terlebih dahulu kita buat dulu nih roda pintar trigonometrinya. Dibilang roda pintar bukan berarti dari roda beneran ya teman-teman. Ini hanya terbuat dari kardus. Nah, kardusnya dipotong, dibentuk sesuai pola lingkaran dan disatukan, dilem, dihiasi, diwarnai teman-teman. Nah, beginilah proses pengerjaannya. Mohon maaf ya, apa yang sedikit dicetakkan. Oke. Oke, nah di sini nih udah mau siap nih, tinggal di finishing aja, disatu-satuin sehingga membentuk Ropintri, roda pintar trigonometri. Oke, teman-teman, di samping saya sudah ada roda pintar trigonometri atau Ropintri. Nah, roda pintar trigonometri ini terdiri dari 3 buah lingkaran. Lingkaran yang berwarna hitam, berwarna biru, dan berwarna putih. Nah, di lingkaran yang berwarna hitam ini menunjukkan sudut-sudut istimewa dari trigonometri. Sedangkan yang berwarna biru ini akan menunjukkan fungsi-fungsi dari trigonometri. Dan yang berwarna biru ini menunjukkan turunan dari trigonometri, teman-teman. Contohnya ini, teman-teman. Ketika teman-teman ingin mencari sin dari sudut istimewa 45 derajat. Nah, arah panah ini kita arahkan ke sudut istimewa 45 derajat. Nah, tepat di atasnya teman-teman. Lalu kita lihat bolongannya atau hasilnya. Nah, sin dari 45 derajat adalah setengah akar 2. Begitu teman-teman. Dan kalau cos dari 45 derajat setengah akar 2 dan tan 45 derajat sama dengan 1. Begitu teman-teman. Nah, untuk turunannya, misalnya kalau teman-teman ingin mencari turunan dari tan X, maka kita arahkan tanda panah yang ada di kotak atau bukan kotak, ada di lingkaran berwarna putih ini ke arah tan X. Maka kita putar. Nah, setelah kita putar, maka dapat hasilnya. Turunan dari tan X adalah sekant kuadrat X. Begitu teman-teman. Nah, teman-teman, kita akan menerapkan Ropintri, yaitu roda pintar trigonometri. Kita akan terapkan ke dalam soal. Nah, sebelum kita mengerjakan soal ini, kita harus tahu dulu turunan fx dari 3 cos x dikali sin x sama dengan berapa. Sebelum itu kita harus tanya teman-teman Ropintrinya bagaimana. Halo teman-teman, bantu jawab dong. Oke Kak Debbie. Nah, teman-teman, yuk kita bantu jawab Kak Debbie untuk menjawab soalnya tadi. Nah, Kak Debbie ini butuh bantuan untuk menjawab soal dari cos X dan sin X, teman-teman. Yuk, kita lihat. Nah, lingkaran atau roda yang berwarna putih ini menunjukkan dari hasil dari turunan. Maka kita arahkan nih, teman-teman. Yang diminta tadi kan cos X. Kita arahkan tanda panah ini ke cos X. Mari kita lihat, oh ternyata di sini. Nah, setelah kita arahkan panahnya ke cos X, maka dapat hasilnya cos X. Turunan cos X adalah minus sin X. Setelah itu, yang kita cari adalah sin X. Kita arahkan. Ternyata hasil dari turunan sin X adalah cos X. Begitu teman-teman. Jadi Kak Debbie bisa ya? Nah teman-teman, kita tadi sudah mendengar teman kita menjelaskan Ropintri, yang dimana turunannya. Sebelum kita harus buat pemisalan dulu, yang dimana misalkan U itu adalah cos X dan sin X kita misalkan sebagai V. Terus turunan U adalah, teman-teman sekalian tadi sudah mendengar dari teman kita berkata jikalau cos X turunannya adalah sin X, jadi 3 sin X turunan V. Teman-teman, tadi kita sudah mendengar teman kita jikalau sin X turunannya adalah cos X. Oke, kita ke rumus. Turunan U dikali V ditambah turunan V dikali U. Nah, turunan U yang dimana?
minus 3 sin X dikali V sin X ditambah turunan V cos X dikali U 3 cos X sama dengan minus 3 sin X dikali sin X sama dengan minus 3 sin kuadrat X ditambah cos X dikali 3 cos X sama dengan 3 cos kuadrat X sama dengan kita bisa sederhanakan ini dengan cara minus 3 buka kurung sin kuadrat X dikurang cos kuadrat X. Jadi ini hasilnya teman-teman. Oke teman-teman, untuk soal yang kedua, di sini ada soal, yaitu cos 45 derajat dikali cos 60 derajat ditambah sin 45 derajat dikali sin 60 derajat per tan 45 derajat kali tan 30 derajat. Duh, aku masih pusing nih. Yuk kita tanya teman-teman kita lagi. Teman-teman, tadi kita mendengar Janji sedang kebingungan dengan soalnya. Yang dimana soalnya cos 45. Cos 45 adalah setengah akar 2 dan cos 60. Cos 60 adalah setengah. Sin 45. 45 sinnya adalah setengah akar 2 dan sin 30 adalah setengah. Nah, tan 45 adalah 1. Tan 30 adalah 1 akar 3. Nah, begitu Jandri. Mudah kan? Terima kasih Kak Devi. Nah, teman-teman, kita udah tahu nih sesuai yang dibilang sama Kak Devi tadi. Jadi, hasil dari cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2 dikali cos 60 derajat hasilnya setengah dan ditambah sin 45 derajat hasilnya setengah akar 2 sin 30 derajat hasilnya setengah. Oke, per tan 45 derajat hasilnya adalah 1 dan tan 30 derajat hasilnya 1/3 akar 3. Nah, bisa kita kerjakan teman-teman. Kita kalikan dulu. Nah, setengah akar 2 dikali setengah hasilnya 1/4 akar 2 ditambah dengan setengah akar 2 dikali setengah hasilnya juga 1/4 akar 2 per 1/3 akar 3. Jadi teman-teman ini bisa aja langsung dikali ya. Nah, hasilnya dapat kita tambahkan teman-teman. 1/4 akar 2 ditambah 1/4 akar 2 hasilnya 2/4 akar 2 per 1/3 akar 3. Jadi teman-teman, 2/4 ini bisa dikecilkan menjadi 1/2 akar 2 per 1/3 akar 3. Akar 3-nya ini kita naikkan teman-teman supaya menjadi perkalian. Maka hasilnya menjadi 1/2 akar 2 dikali 3/1 akar 3. Maka hasilnya menjadi 3/2 akar 6 sama dengan 1/2 akar 6. Beginilah hasilnya teman-teman. Mudah bukan? Teman-teman, jadi penggunaan roda pintar ini sangat berguna untuk kita dalam membantu mengerjakan soal trigonometri. Oke teman-teman, sekianlah video dari kami. Nah, boleh di like, di komen, dan di share video kami ini supaya teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu. Sekian dan Bye-bye guys.